Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Emiman Saifullah dengan NPM 2023 4350 1980. Dan saya Muhammad Rahman Zahdi yang ber-NPM 2023 43 50 1917. Saya Safira Destia Nasya dengan NPM 2023 4350 1995. Ingin mempresentasikan tentang OS SIM, aplikasi OS SIM, tentang eh, manajemen file, manajemen disk, terus sama memori yang dimulai dengan berikut. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sistem operasi simulator atau aplikasi OSIM. Di mana itu aplikasi OSIM adalah sebuah perangkat lunak edukasi yang digunakan untuk mensimulasikan cara kerja sistem operasi secara visual, interaktif, dan mudah dipahami. OSIM memungkinkan pengguna, khususnya mahasiswa atau pemula, untuk melihat bagaimana proses, memori, disk, dan sistem file bekerja di dalam komputer tanpa harus memahami kode kernel yang kompleks. Melalui tampilan grafis, OSIM memperlihatkan pergerakan proses dari status ready, running, hingga blockade. Bagaimana algoritma penjadwalan memilih proses yang akan dieksekusi CPU, serta bagaimana antrian proses berubah secara real time. Selain itu, OSIM juga menyediakan simulasi manajemen memori seperti alokasi ruang, penggunaan segmentasi, atau paging, serta menunjukkan bagaimana proses ditempatkan dalam memori. Dalam aspek penyimpanan, OSIM dapat mensimulasikan berbagai kebijakan disk scheduling untuk memperlihatkan bagaimana permintaan akses disk diprioritaskan untuk mengurangi waktu pencarian. Tidak hanya itu, OSIM juga membantu pengguna memahami manajemen sistem file dengan menunjukkan bagaimana file disimpan, dialokasikan, dan diatur dalam subdirectory. Serta keseluruhan, OSIM menjadi alat belajar yang sangat efektif karena mengubah konsep teoretis sistem operasi menjadi visual yang mudah dipahami dan diamati. Oke, jadi pada materi hari ini kita akan menjelaskan tentang proses scheduling, manajemen memori, disk scheduling policy, dan manajemen sistem file. Oke, yang pertama itu kita bahas tentang proses scheduling. Di mana itu proses scheduling adalah mekanisme sistem operasi dalam menentukan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU pada suatu waktu tertentu. Karena jumlah proses biasanya lebih banyak daripada kapasitas CPU, sistem operasi harus mengatur giliran eksekusi secara efisien agar kinerja sistem tetap optimal. Untuk memahami cara kerja penjadwalan ini, sistem operasi menggunakan 3 status proses, yaitu ready, running, dan block. Pada status ready, proses sudah berada di memori utama dan siap dijalankan, tetapi sedang menunggu giliran karena CPU sedang digunakan oleh proses lain. Ketika scheduler memilih proses tersebut dan memberikan waktu eksekusi, proses berpindah ke status running, yang artinya instruksi sedang diproses oleh CPU. Jika selama eksekusi proses membutuhkan operasi input atau output, atau harus menunggu suatu kejadian tertentu, maka proses berpindah ke status block. Setelah kondisi yang ditunggu terpenuhi, misalnya data input atau output telah siap, proses kembali ke status ready untuk menunggu giliran selanjutnya. Siklus perpindahan status ini membantu sistem operasi mengelola banyak proses secara bersamaan tanpa konflik. Selain model status, algoritma penjadwalan menentukan urutan proses agar penggunaan CPU menjadi efisien. Beberapa algoritma umum adalah FCFS, First Come, First Served, yang artinya itu memproses antrian berdasarkan urutan kedatangan. Selanjutnya ada SJF atau Short Job First, yaitu yang memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi paling singkat. Selanjutnya ada priority scheduling yang mengurutkan proses menurut tingkat kepentingan tertentu. Dan yang terakhir ada round robin yang memberi setiap proses jatah waktu kecil atau kuantum secara bergantian untuk memastikan keadilan. Dengan kombinasi model status proses dan algoritma penjadwalan, sistem operasi mampu memberikan respon cepat, meminimalkan waktu tunggu, dan menjaga CPU tetap bekerja secara optimal. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, kita coba dulu
kita menghitung secara manual tentang proses scheduling menggunakan algoritma Vivo. Kita coba menggunakan 5 proses yang dimana prioritasnya itu satu semua, terus yang burst time-nya itu ada 6, 5, 4, 7, 3, yang dimana proses dieksekusinya itu proses satunya 0 sampai 6, P2-nya 6 sampai 11, P3-nya 11 sampai 15, P4-nya 15 sampai 22, P5-nya 22 sampai 25. Kita masuk ke rumusnya langsung. Yang pertama itu ada turn around time, yang dimana itu rumusnya waktu selesai dikurang waktu tiba. Untuk mencari rata-ratanya itu total turn around time atau TAT dibagi jumlah proses. Lanjut ke yang rumus kedua itu waiting time atau disingkat itu AWT. AWT itu rumusnya TAT dikurang burst time. Terusnya untuk mencari rata-ratanya waiting time itu total AWT dibagi jumlah proses. Yang ketiga itu ada throughput, yang dimana rumusnya itu jumlah proses dibagi total waktu. Yang selanjutnya ada efisiensi, yang dimana caranya itu mencarinya total burst time dibagi total waktu dikali 100%. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Yang pertama ada contoh soal turn around time, yang dimana itu kita proses 1 sampai proses 5, yang rumusnya itu waktu selesai dikurang waktu tiba, yang dimana waktu selesainya itu 6 di proses 1 dan waktu tibanya itu di proses 1 0. Itu 6 dikurang 0 sama dengan 6. Selanjutnya juga sama seperti itu. Terus untuk nyari rata-ratanya itu total turnaround time atau TAT dibagi jumlah proses. Ini kita jumlahin semuanya, itu total TAT-nya dapat 79 dibagi jumlah proses. Karena kita pakai proses itu 5 berarti bagi 5 sama dengan 15,8. Yang kedua itu ada waiting time atau AWT, dimana itu proses itu kita 5. Terus ini bagian TAT-nya, ini burst time-nya, dimana di proses 1 TAT-nya itu 6 dikurang burst time itu 6 juga di proses 1 sama dengan 0. Selanjutnya juga sama seperti itu, dan untuk rata-ratanya itu total AWT dibagi jumlah proses. Nih kita jumlahin semuanya, hasilnya segini 54 dibagi 5. 5 itu jumlah prosesnya sama dengan 10,8. Untuk throughput-nya itu rumusnya itu jumlah proses dibagi total waktu, dimana jumlah prosesnya itu 5, total waktunya itu 25 sama dengan 0,2. Terus efisiensi itu rumusnya total burst time dibagi total waktu dikali 100%. Itu sama dengan 100%. Oke, kita lanjut langsung ke aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang SIM, khususnya mengenai algoritma penjadwalan FCFS atau First Come First Serve dan Round Robin atau RR. Pengantar tentang OS SIM. OS SIM atau Operating System Simulation adalah sebuah simulasi yang digunakan untuk mempelajari cara kerja sistem operasi, seperti bagaimana sistem mengenai proses, mengatur CPU, dan menentukan proses mana yang dijalankan lebih dulu. Dengan OS SIM, kita bisa melihat secara visual bagaimana algoritma penjadwalan bekerja dalam kondisi nyata. Yang pertama ada FCFS. Di sini di CPU, langsung praktekin saja. FCFS atau First Come First Serve. FCFS adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana. Pada FCFS ini, proses yang datang pertama akan diproses terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan berapa lama waktu proses tersebut. Dalam FCFS, alurnya seperti antrean pada loket, tiket loket. Seperti siapa yang datang duluan, dia yang layani dulu. Kelebihan dari FCFS ini yaitu mudah diterapkan, sederhana, dan adil dari segi urutan kedatangan. Walaupun memiliki kelebihan, dia juga tetap memiliki kekurangannya, yaitu bisa menyebabkan convoy effect, yaitu proses cepat terhambat oleh proses yang sangat lama. Oke, langsung aja kita contohin di sini, yaitu kita coba contohin dari first come first serve. Langsung aja di sini kita kasih P1, sini burstnya kita kasih 6, yang kedua kita kasih P2, burstnya kita kasih 4, kemudian
P3 burstnya kita kasih 7, kemudian ada P4 burstnya kita kasih 3. Oke, di sini udah ada semua. Nah, kita lakukan step by step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sini udah. Nah, di sini ada di proses scheduling informationnya. Sini ada tabelnya, yaitu ada tabel P1, P2, P3, dan P4. Di P1 di sini ada CPU di angka 6, respon di angka 0, waiting di angka 0, dan turnaround-nya di angka 0, 6. Sorry. Kenapa responnya di angka 0, waitingnya di angka 0, dan turnaround-nya di angka 6? Itu karena di P1 di sini memiliki CPU berangkat 6, responnya tentu karena dia FCFS, yaitu first come first serve. Jadi dia didahulukan antriannya, itu memiliki ruang tunggu berangkat 0. Artinya dia tidak menunggu, langsung diproses. Waitingnya tentu sama di angka 0 dan turnaround di angka 6. Kenapa di angka 6? Karena di P1 memiliki CPU berangkat 6. Kemudian di P2 di sini ada CPU di angka 4, respon di angka 6, waiting di angka 6, dan turnaround-nya di angka 10. Kenapa respon di sini di P2 itu berangkat 6? Kenapa? Karena sesuai namanya first come first serve, yaitu siapa yang datang duluan dia dilayani, yaitu berarti di sini kan ada antrian P1 dan P2. Karena P1 itu antrian pertama, maka otomatis P2 harus mengantri pada P1. Responnya di angka 6 karena CPU dari P1 itu berangkat 6 atau turnaround-nya di angka 6. Yang jadi P2 itu harus menunggu P1 itu kelar atau beres melakukan semua tugasnya. Di sini waitingnya sama seperti responnya, yaitu karena baik lagi menunggu antrian dari P1 dan turnaround-nya di angka 10. Kenapa turnaround-nya di angka 10? Karena CPU P1 itu ditambah dengan CPU P2, yaitu yang hasilnya 10. Kemudian di P3 di sini ada CPU berangkat 7, responnya di angka 10, waitingnya di angka 10, dan turnaround-nya di angka 17. Kenapa respon di P3 itu memiliki angka 10? P3 itu 10, waitingnya tentu sama, yaitu P10, dan turnaround-nya itu 17. Kenapa turnaround 17 di P3? Karena CPU dari P1, P2, dan P3 itu di angka 6, 4, dan 7. Apabila ditambahkannya itu hasilnya 17. Di P4 itu ada CPU, di CPU-nya di angka 3, responnya di angka 17, waitingnya di angka 17, dan turnaround-nya di angka 20. Kenapa respon di P4 itu di angka 17? Balik lagi sama seperti P3, P2, dan P1, yaitu menunggu giliran dari P3, P2, P1. Yang dimana P3 memiliki CPU 7, P2 memiliki CPU 6, 4, dan P1 memiliki CPU 6. Apabila dihasilkan itu semuanya berjumlah 17. Waitingnya sama seperti responnya, dan turnaround-nya kenapa bisa turnaround-nya di angka 20? Karena 3 tambah 7 tambah 4 dan tambah 6 itu hasilnya 20. Dan mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan di bagian FCFS ini. Kita akan menjelaskan tentang round robin, yang dimana kalau Vivo tadi tuh yang dimana masuk pertama itu juga yang keluar pertama, sedangkan kalau di round robin itu tidak seperti Vivo, dimana kalau round robin itu bisa berhenti dulu untuk mengerjakan proses lain. Kita bisa buat contoh menggunakan Quantum 2 misalnya. Kita menggunakan contoh tadi, kita menggunakan 5 proses yang burst time itu ada 5, 4, 6, 5, 4, 7, 3. Nah, kita buat link chartnya. Yang pertama itu ada proses 1,
Ini karena kuantumnya 2 kita kurang 2, hasilnya 4. Terus dari sini yang proses kedua itu ada 3, proses ketiganya itu ada 2, proses keempatnya itu ada 5, proses kelimanya itu ada 1. Karena ini masih ada sisa semua, kita lanjut lagi, kuantumnya dikurang 2 lagi. Ini hasil proses satunya itu hasil 2, proses 2-nya itu hasilnya 1, proses 3-nya itu hasilnya 0. Ini berarti udah selesai. Ini selesai pertama. Terusnya proses keempatnya itu hasilnya 3, proses kelima hasilnya 0, itu berarti udah selesai kedua. Terus proses kesatunya itu dikurang lagi 2, hasilnya itu 0, itu berarti selesai. Proses ketiganya selesai ketiga di proses ke-1. Terus proses keduanya itu dikurang lagi 2, hasilnya 0. Ini selesai keempat. Proses kelima ini dikurang ini hasilnya 1, masih ada sisa, dikurang lagi hasilnya 0. Oke, segitu saja. Oke, selanjutnya saya ingin membahas round robin atau RR. Round robin adalah algoritma penjadwalan yang menggunakan konsep time quantum, yaitu waktu tertentu yang diberikan untuk setiap proses. Setiap proses mendapatkan jatah waktu yang sama, lalu jika waktu habis dan proses belum selesai, proses tersebut akan dipindahkan ke antrian belakang dan berulang seperti itu terus. RR disebut juga penjadwalan time sharing karena cocok untuk sistem multitasking dan interaktif. Sini RR mempunyai kelebihannya. Kelebihannya itu lebih adil. Lebih adil karena semua proses mendapatkan waktu yang sama. Kemudian kelebihannya lagi responsif untuk sistem interaktif. Selain mempunyai kelebihan, tentunya ia juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya itu jika kuantumnya terlalu besar, seperti mirip FCFS, jika kuantumnya terlalu kecil, terlalu banyak switching. Jadi langsung aja kita coba, kita praktekkan. Ini kita pilih round robin. Ini kita bikin kuantumnya 2 atau ruang tunggu. Ini ruang tunggunya itu 2. Oke, itu sendiri kita bikin P1. Ini bersnya kita kasih 5. Kemudian P2, bersnya kita kasih 4. Sini ada, ini kita bikin P3. Bersnya kita bikin 7. Terus kita bikin yang terakhir P4. Bersnya kita bikin 3. Nah, di sini kuantumnya itu 2 atau ruang tunggunya 2. Jadi dia menghitung berkurang 2 setiap urutannya. Contohnya aja seperti ini. Nah, di P1 yaitu memiliki bers 5 yang berarti kurang 2, yaitu 1, 2, dan sisa 3. Karena 5 kurang 2 yaitu 3, sisa bers dari P1 itu adalah 3. Kemudian di P2 memiliki bers 4. Langsung aja kita lakukan step by step-nya. Di P2 karena memiliki bers 4, karena di round robin ini kuantumnya itu 2, maka 4 dikurang 2 atau waktu tunggunya itu 2 dikurang, jadi 4 kurang 2 yaitu 2, masih bernilai 2 dan belum habis ya, jadi dia masih menunggu antrian untuk selesai angkanya. Di sini P3 karena memiliki angka 7 dia akan dikurang 2, 1, 2. Kemudian P4 karena tadi bersnya 5, nilainya 5, di sini sisa 3 karena tadi udah dikurangi 2 di antrian yang pertama. Dan di sini kita lanjut lagi. Oke, step. Dan di P2, di P1, di P4 dia sisa 1 karena 5 kurang 2 itu hasil 3 dan 3 kurang 2 itu hasil 1. Nah, di P1 ini dia hasilnya sisa 3
karena 5 kurang 3 sorry, di P1 hasilnya sisa 3 karena 5 kurang 2 itu 3 dan 3 kurang 2 itu 1. Nah, kemudian di sini P2 tadi memiliki angka 4. Nah, 4 kan, bersnya 4, dan sekarang angka dia sisa 2, dan next by step. Nah, di P2 habis. Urutan pertama P2 yang habis, kemudian di P3 karena dia memiliki angka 7, next. Nah, masih ada P3-nya. Di sini P4 lanjut karena tadi di P4 belum habis, jadi balik lagi ke P4 untuk menghabisi ruang tunggunya. Nah, sekarang di P1 dia sisa 1 karena P1 tadi memiliki berselima. Nah, di sini kan dia udah 2 kali antrian ya, jadi 5 kurang 2 sisa 3 kurang 2 sisa 1. Dan sekarang 1 kurang 2 hasilnya 0. Nah, P1 pun selesai dan di sini sisa P3. Dan P3 karena udah tidak ada antrian lagi, dia akan diselesaikan secara langsung. Nah, hasilnya. Nah, di sini kelihatan P1 itu selesai pertama, P2 selesai kedua, P3 selesai ketiga, dan P4 selesai keempat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mungkin dari penjelasan tersebut, dari 2 algoritma yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa FCFS itu cocok untuk sistem yang sederhana dengan beban yang ringan. Round robin itu lebih cocok untuk sistem yang banyak prosesnya dan membutuhkan respon yang cepat. Melalui OSIM ini, kita dapat melihat cara kerja kedua algoritma ini secara jelas dan memahami perbedaan performanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga tentang manajemen disk. Di sini kita akan diminta untuk mengatur head position. Kisarannya antara 0 sampai 191. Coba kita ini 191 ketik aja. Berapa? 191. Nah, yang warna hitam ini itu adalah disk. Kenapa dia berada di posisi terdalam? Karena kita memilih 191. Jadi itu 191 itu adalah posisi terdalam ini dari si silinder ini. Coba kalau kita 0. Nah, dia akan di posisi terluar. Nah, dia akan jalan terus di sini terus sampai 12. Nah, kalau 12 itu dia turun gitu. Nah, jadi satu bulatan ini nih itu disebutnya satu silinder. Coba kita taruh posisinya di 0 aja deh. Di 0. Nah, kalau ini nih graf atau headsick adalah yang menunjukkan pergerakan head disk ke silinder sesuai urutan melalui permintaan. Kalau yang di bawahnya block serving information adalah menunjukkan semua request dengan keterangan. Ini ada keterangannya nih, sektor, silinder, delay, movement, accumulated. Nah, kalau sektor, nomor sektor yang diterima. Kalau silinder itu lokasi sektor yang diminta. Kalau delay
waktu yang diperlukan oleh request untuk tiba. Accumulated adalah request yang sudah dieksekusi menunjukkan pergerakan request terakhir. Maaf, itu tadi movement. Nah, kalau accumulated jumlah pergerakan silinder sejak dimulai gitu. Coba kita mulai nih. Maaf. Kita mulai. Oh ya, bentar. Di sini ada 7 algoritma, yaitu adalah FIFO, terus LIFO, last in first out, terus ada STF, scan, scan, loop, sama loop. Saya akan mencoba yang pertama. Mungkin saya di video ini akan mencoba yang pertama dan kedua nih, FIFO sama LIFO. Saya mulai dari initial head positionnya dari 0. Initial head positionnya kita tambah di sini. Sektornya saya mau di ini aja deh, di 2. Delaynya 1, warnanya biru, dan terus ini di 4 merah, delaynya 0, delaynya 0. Terus saya ini hijau, ini sektor berapa? 3. Terus misal warnanya biru, kuning. Saya ingin warna kuning. Warnanya bebas, terserah kalian ya, sebebas kalian. Coba kita mulai step by step ya. Nah, jadi grafnya nggak begitu kelihatan karena saya terlalu berdempet ini. Grafnya nggak begitu kelihatan, tapi dari awal penulisan sudah jelas ya. Yang delaynya 1 itu pasti terakhir. Coba kalau kita tulis ini sih cara beda. Gimana cara beda? Oh iya, bentar, maaf, belum di pause. Coba kita tulis update delaynya jadi 0. Step by step. Mulai. Sama. Karena dari awal penulisan sama so. Coba kalau semisal kita taruh si 4-nya ini delaynya 1. Step by step dia menjadi teratur. Mungkin agar grafnya terlihat jelas, kita sektornya jangan ini ya, maksudnya silindernya delaynya kita bikin di berapa saja, di 100. Habis itu ini 5 tetap, ini update, ini di 150 biar terlihat jelas aja grafnya. Update request, terus ini di 50, iya di 50, delaynya 1. Step by step kita mulai. Dia akan mencari si 100. Nah, dia kan mencari si 100 sudah keluar tuh di grafnya kelihatan.
Terus setelah itu dia akan mencari si 5. Nah, 5 di grafik kelihatan ya. Terus setelah itu dia akan mencari si 150, si warna biru ini. Nah, tuh si 150 di movement 12. Nah, terakhir baru si 50. Nah, selesai. Jadi bentuk grafnya jadi seperti ini. Jadi terlihat jelas ya timbang yang tadi, karena yang tadi terlalu dempet apa sektor-sektornya. Nah, setelah ini saya akan mencoba LIFO requisitionnya 0 tetap. Nah, kalau LIFO itu yang terakhir masuk, dia akan yang pertama yang keluar. Kalau FIFO tadi first in first out, yang pertama kali masuk dia menjadi pertama kali yang keluar. Perbedaannya itu. Saya tidak akan tidak akan mengganti-ganti ini agar terlihat jelas perbedaannya. Terlihat jelas. Dia akan mencari si 50. Setelah 50 baru kuning. Setelah itu yang terakhir 100. Nah, jelas jelas kan perbedaannya. Jelas ya. Coba agar kita maksudnya sekali lagi deh contohnya. Mungkin ini jam 5, maaf, mungkin ini jam 5 kita update. Di 180 mungkin ya. Di 180 di silinder 15. Delaynya nggak ada karena saya tidak setting delay. Terus movement masih 0, akumulasinya masih 0. Coba kita step by step ya. Nah, dia akan mencari si biru nih, si biru. Setelah itu si hijau, maaf, maksudnya si merah. Delaynya 1. Sini terlihat jelas nih, 12, 0, 12, 12. Silindernya 12, delaynya 0, movementnya 12, akumulasinya 12. Terus si 50 itu yang merah ini di grafnya, itu silindernya 4, delaynya 1, sama movementnya 8 dan akumulasinya 20. Selanjutnya dia akan ke 180 si kuning. Nah, di sini hitam-hitamnya nggak kelihatan karena sedang sedang membaca. Nah, setelah ini si kuning ini akan hilang jadi warna hitam. 180, silindernya 15, delaynya 0, movementnya 11, akumulasinya 31. Baru terakhir si 100 ini, si hijau. Nah, perbedaannya jelas ya tuh dari grafnya ketimbang yang awal tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang file system. Nah, pada file system itu dua dua jenis. Yang pertama adalah file allocation table atau disingkat FAT. Yang kedua ada index allocation triple indirect block atau Unix. Nah, saya akan mencoba mempresentasikan keduanya. Tapi yang pertama-tama adalah file allocation table. Nah, di sini ada settingan block size atau unit. Nah, saya setting di sini 2 sama memory size 1024 unit. Saya setting di sini 4. Nah, setelah itu pencet silang.
Nah, otomatis udah ke ini ya, udah tertulis, udah tampil. Nah, jadi di sini ada di folder C ada si block size ini 2 unit di 64 di 64 masing-masing ada di 4. Nah, semisal kita mau menambahkan file atau link. Nah, di sini ada opsi-opsinya, yaitu yang pertama ada add file, add folder, add link, update, sama remove. Karena saya tadi mau menambahkan file, jadi saya pencet file, saya klik file. Nah, file name-nya semisal saya mau bunga, terus size unitnya 3, saya bikin warnanya merah. Ini warnanya sebebas kalian aja, keinginan kalian aja. Terus pencet OK, kita ini dong. Nah, sudah muncul ya, sudah tampil ini bunga warna merah. Terus saya mau bikin lagi eh, motor misalnya, size unitnya 1, terus saya bikin warnanya kuning, lihat oke, done. Nah, sudah muncul motor. Terus habis itu, setelah itu saya bikin lagi add file. File name-nya saya beri nama mobil. Size unitnya 1 aja, warnanya hijau. Nah, saya mau nambah lagi mobil. Setelah mobil tuh size unitnya 2, terus misal bensin. Nah, warnanya biru deh, biru. Nah, bensin. Nah, semisal kita bikin file yang namanya mirip dari keempat ini nih, bunga, motor, mobil, bensin, itu nggak akan bisa. Nih, coba kita coba ya. Warnanya bebas. Kita misal bunga, dan nggak akan bisa. Jadi pada logical file system ini tidak boleh ada nama file yang sama, yang mirip. Pencet OK, jadi nggak akan masuk dia, nggak akan tampil ininya. Nah, kita mau nambah ini di add folder, coba bentar nih. Kita mau nambah lagi, misal folder deh, folder. Nah, kita kasih nama foldernya apa? Apa ya? Gitar, misal. Nah, jadi di gitar tuh ada dua unit juga, ada 2 unit. Terus kita misal mau nambah lagi nih di gitar, di folder gitar, kita tambahin add link di gitar. Link name-nya kita kasih nama gitar akustik. Dan muncul dia, gitar akustik ya. Nah, keterangan di sini nih, di FAT table-nya ada block, next, sama stay. Jadi pada blok yang warna hijau ini 4 ini, itu block size-nya
nextnya nil, terus state-nya use. Dan 6566 ini adalah bunga, nextnya 66, nextnya lagi yang bawahnya nil, dan state-nya dua-duanya sedang digunakan. Dan yang warna kuning ini si motor ini bloknya 67, nextnya nil, state-nya use digunakan. Terus 68 itu mobil nextnya nil, state-nya digunakan. Terus bensin bloknya 69 nil, state-nya digunakan atau use. Terus gitar bloknya 70, nextnya nil, state-nya use. Nah 71 ini itu adalah gitar akustik ini, jadi dia yang paling terakhir gitu. Nah yang kedua, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu Unix. Jadi kita ini aja, langsung aja pindah, langsung files will be delete, pencet OK. Sama block size nya 2 unit juga, memory size nya 1024 units, kita setting di 4 sama. Kita bikin di sini add file di, nggak usah deh, kita bikin di ini aja, kita bikin add folder aja, bikin nama lagi, folder name. Nah di bunga, sama bunga kita bikin bunga lagi gitu. Ini di beda folder ya. Nah di bunga kan ada banyak tuh bunga, bebas kita mau bikin apa di bawahnya. Nah di inode-nya tuh tertulisnya di sini 1 sama 0. Nah di sini 00, di bunga baru 1. Coba kita klik. Nah, ini berarti masuknya ke folder bunga. File name-nya kita bikin bunga anggrek. Terus size unitnya kita bikin 3, warnanya hijau aja biar kelihatan kontras. Dan nah dia masuk ke yang paling akhir. Terus kita misal mau bikin file di luar itu, di luar bunga ini lagi, kita bikin folder baru aja. Di add link, nomor yang di atas ini, di luar folder bunga. Kita bikin file name-nya apa ya? Gelas. Terus size unitnya kita bikin 1. Terus warnanya biru. Nah gelas, terus kita tambahin add filenya lagi, ini warna merah. Oke, file name-nya apa ya, piring. Size unitnya tuh aja. Nah udah muncul ya warna merah. Terus kita bikin lagi di sini apelnya sendok, biru kuning, warna-warna cerah biar kelihatan kontras. Sendok, size unitnya 1. Nah coba kita lihat di ininya. Nah di block table nih ada keterangan blok sama tipe.
Nah, blok 64 sama 65 ini itu apa? Block size-nya 2 unit nih, 1 2. 64 ini. 66 dan 67 itu punya si bunga nih. Nah, ada dua deh, 66 sama 67. Terus yang biru, si gelas ini, si biru gelas itu ada di 68, tipenya data block. Terus yang merah piring itu 69, tipenya data block. Dan yang terakhir itu sendok, yang warna kuning, tipenya 70. Tipenya 70, maaf, bloknya 70, tipenya data block. Nah, saya akan jelaskan definisi FAT dan Unix, kedua ini. Jadi FAT itu file system yang sederhana, mudah dibaca, banyak perangkat, tetapi tidak memiliki pengaturan keamanan. Tidak memiliki pengaturan keamanan dan kurang efisien untuk data besar. Jadi FAT hanya bisa digunakan, maksudnya efisien untuk data kecil saja. Dan sistem file Unix adalah uh, lebih kompleks dia, memiliki izin akses pemilik file, struktur direktori yang lebih rapi dan lebih stabil untuk mengelola banyak file. Singkatnya, si FAT ini lebih sederhana, Unix lebih kuat dan terstruktur gitu. uh, Contohnya FAT itu biasa digunakan untuk digunakan untuk flash disk dan perangkat portable yang lebih ringan. Kalau Unix itu lebih multitasking serta memiliki sistem izin akses yang lebih kuat tuh. Oke, selanjutnya algoritma RAM dalam OSIM, yaitu manajemen memori. Dalam simulasi OSIM, RAM tidak hanya menyimpan proses, tapi juga memakai algoritma pengalokasian memori supaya proses bisa ditempatkan dengan efisien. Algoritma ini ditentukan di mana sebuah proses ditempatkan di memori sebagai algoritma RAM yang paling umum pada OSIM. Oke, di sini langsung aja kita ke RAM-nya. Nah, di sini ada manajemen memorinya, ada first fit, ada best fit, dan fourth fit. Di first fit yaitu cara kerjanya mencari dari awal RAM, kemudian menempatkan proses ke lubang atau hole pertama yang cukup besar. Di first fit ini memiliki kelebihannya yaitu cepat karena langsung ambil yang pertama. Kekurangannya memori cenderung terfragmentasi di bagian awal. Oke, langsung kita cobain aja. Di sini kita bikin di first fit itu P1. Kita bikin 4. Ini satu. Ini kita bikin P2. Ini kita bikin 3. Di sini 1. Ini kita bikin P3. Size-nya 1, durasinya 1. Nah,
Nah, ini kita lagi di manajemen memorinya atau algoritma RAM-nya itu first fit, yaitu mencari dari awal RAM, kemudian dia menempatkan proses ke lubang hole pertama yang cukup besar. Di ini dia mencari dari awal RAM, kemudian menempatkan prosesnya ke dalam lubang yang pertama yang cukup besar. Tuh. Nah, ini contoh dari algoritma RAM first fit. Kemudian yang kedua yai- yaitu ada base fit. Di base fit itu memiliki cara kerja yang mencari seluruh RAM lalu memilih lubang terkecil yang cukup untuk proses, yaitu yang paling pas sebenarnya. Kelebihannya dari base fit ini, dia ruangnya terbuka lebih sedikit, kekurangannya pencariannya lebih lambat. Kita langsung contohin aja. Di sini kita udah ganti ke base fit. Base fit. Jadi kita lakukan step by stepnya. Nah, di sini cara dia langsung kerjanya itu mencari seluruh RAM dulu, lalu kemudian memilih lubang terkecil yang cukup untuk prosesnya, atau mencari yang paling pas lah untuk si eh, algoritma RAM base fit ini. Udah selesai, dan kemudian yang ketiga algoritma RAM-nya itu ada worst fit. Di worst fit ini cara kerjanya itu dia mencari lubang yang paling besar agar ruang agar sisa ruang besar tidak membuat fragmentasi kecil-kecil. Kelebihannya dari worst fit ini, dia menghindari fragmentasi yang kecil, dan kekurangannya tentu pemborosan ruang. Oke, langsung dicontohin aja di sini. Langsung aja. Nah, ini terganti ya ke algoritma RAM-nya itu menjadi worst fit. Kita lakukan aja step by stepnya. Nah, di sini cara kerja dia itu mencari lubang yang paling besar. Sini kita lihat dia akan mencari lubang yang paling besar agar sisa ruang besarnya itu tidak membuat fragmentasi kecil-kecil. Hmm. Kelebihannya itu yang tadi saya bilang menghindari fragmentasi kecil, dan kekurangannya itu ada yaitu pemborosan ruang. Kesimpulan singkatnya mungkin eh, algoritma first fit itu lebih singkat ya. Mungkin first fit itu dia mengambil lubang pertama yang cukup. Kelebihannya cepat, dan kekurangannya itu fragmentasi awal. Mungkin kekurangannya di fragmentasi awal. Yang di base fit ini dia cara kerjanya itu cari lubang yang paling pas, dan kelebihannya itu hemat ruang, dan kekurangannya dia lambat di base fit ini. Dan dia akan mencari ruang yang paling pas untuk dia. Yang ketiga ini di worst fit ini dia akan mencari lubang yang terbesar atau hole yang terbesar. Kelebihannya dari worst fit ini dia menghindari lubang kecil, karena dia menghindari lubang kecil, yaitu jadi kekurangannya itu sangat boros, karena dia
karena dia ingin menggunakan ruangnya cukup besar. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari eh, algoritma RAM. Dan dari kelompok kami yaitu kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak gitu aja dah.